Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila Putri Ranjani dengan NIM 441421015. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai yang pertama, simbol-simbol hazard dan bahayanya, serta yang kedua, penanganan kecelakaan di laboratorium dan tindakan pencegahannya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai simbol-simbol hazard dan bahayanya. Bahan kimia yang kita ketahui tidak semuanya aman untuk digunakan. Untuk itu, dibutuhkan simbol tertentu untuk semua bahan kimia, guna menjaga keselamatan pada pekerja dan juga lingkungan yang dikenal sebagai simbol bahan kimia. Simbol bahan kimia menunjukkan sifat seberapa bahayanya bahan kimia yang direplik. Oleh karena itu, kita semua harus mengetahui simbol-simbol bahan kimia agar terhindar dari kecelakaan, terutama yang berhubungan dengan bahan kimia. Berikut ini beberapa daftar simbol bahan kimia. Simbol bahan kimia yang pertama yaitu generic caution atau peringatan umum. Simbol peringatan satu ini bersifat umum, bahkan di laboratorium kimia sekalipun simbol ini bersifat menyeluruh. Selain karena sifatnya umum, simbol ini juga bisa digunakan untuk peringatan umum. Simbol peringatan umum digambarkan dengan tanda seru berwarna hitam dan menggunakan latar belakang kuning atau orange. 2. Eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol ini mempunyai arti bahwa bahan atau barang tersebut dapat meledak akibat adanya suatu penyebab paling umum, yakni percikan api. Bahan kimia ini sangat sensitif dan mudah meledak, bahkan hanya terkena percikan api saja atau tergantung dari tingkatannya. Contoh dari bahan kimia yang mudah meledak yakni TNT atau trinitrotoluena, dinamit di benzoil peroksida, dan kalium klorat. Pada simbol bahan kimia ini memiliki warna orange sebagai latarnya dan bergambar ledakan, serta disimbolkan dengan huruf E. Yang ketiga, flammable atau mudah terbakar. Untuk bahan kimia yang mendapat simbol ini memiliki arti bahwa zat kimia tersebut dapat menyala sendiri, mudah terbakar, cukup sensitif kelembapan, atau jenis cairan yang mudah terbakar. Flammable terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama highly flammable yang dilambangkan dengan huruf F, dan juga extremely flammable yang dilambangkan dengan huruf F+. Highly flammable F sangat mudah terbakar pada kondisi di bawah atmosferik biasa serta titik nyala rendah yaitu di bawah 21 derajat Celcius, mudah terbakar pada kelembapan. Contoh bahan kimianya logam natrium dan aseton. Yang kedua, extremely flammable F+. Bahan kimia sangat mudah terbakar, biasanya berwujud gas atau udara yang membentuk campuran tertentu dan bersifat mudah meledak pada kondisi di bawah normal. Contoh bahan kimia ini adalah propane gas dan diethyl ether cairan. Yang keempat, oxidation atau bahan kimia oksidator. Simbol bahan kimia ini menandakan bahwa bahan kimia tersebut tidak mudah terbakar, hanya saja dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran pada bahan-bahan kimia lainnya. Tidak hanya itu, simbol oksidasi ini juga menunjukkan terdapat bahan kimia bersifat oksidator atau mengalami oksidasi. Artinya mudah terbakar jika terdapat kontak dengan bahan organik atau produksi. Adapun contoh bahan kimia yang dapat mengalami oksidasi yakni kalium perklorat dan hidrogen peroksida. Simbol oksidasi digambarkan dengan lambang O yang terdapat api di atasnya dan berlatar belakang warna kuning atau orange. Yang kelima, korosif. Simbol bahan kimia yang mempunyai lambang huruf C ini menunjukkan bahwa zat kimia tersebut dapat merusak jaringan pada makhluk hidup seperti memar, iritasi, hingga menyebabkan kulit terkelupas. Tidak heran jika di laboratorium harus menggunakan sarung tangan atau alat pelindung lainnya untuk menghindari kontak langsung pada kulit. Beberapa contoh bahan kimia yang bersifat korosif yakni asam sulfat pekat, klor, belerang dioksida, asam klorida NaOH dengan kadar lebih dari 2%. Yang keenam, toksik atau poison, beracun. Bahan kimia yang diberi simbol bahan kimia toksik mempunyai arti bahwa zat atau bahan tersebut bersifat beracun apabila terhirup, tertelan, dan terserap kulit sehingga mengakibatkan sakit dan lebih parahnya dapat menyebabkan kematian. Simbol bergambar tengkorak ini terbagi menjadi dua level, yakni beracun T dengan sangat beracun T+. Contoh dari bahan kimia beracun T seperti metanol dan benzena, sedangkan bahan kimia sangat beracun T+ antara lain kalium sianida, hidrogen sulfida, dan nitrobenzena. Yang ketujuh, harmful irritant atau bahaya dan iritasi.
Bahan kimia mendapatkan simbol harful iritan atau X, menunjukkan bahwa zat tersebut dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan serta menimbulkan iritasi, luka bakar, atau gatal pada kulit. Simbol harful iritan terbagi menjadi dua, yakni Xn dan Xi. Contoh bahan kimia dengan huruf Xn yakni kalium klorida dan diklorometana, sedangkan bahan kimia berhuruf Xi yakni kalsium klorida, etanol, dan sodium karbonat. Yang kedelapan, karsinogen atau menyebabkan kanker. Beberapa jenis bahan kimia dapat menyebabkan kanker sehingga perlu diberi simbol karsinogen. Hal ini dapat memberikan petunjuk bahwa zat atau bahan kimia tersebut bisa mengakibatkan kanker serta merusak DNA dalam sel tubuh. Baiklah, selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu mengenai penanganan kecelakaan di laboratorium K3 dan tindakan pencegahannya. Penanganan kecelakaan di laboratorium. Kecelakaan di laboratorium bisa saja terjadi walaupun tidak diharapkan. Oleh karena itu, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan. Dalam hal ini, P3K merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak resiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Berikut ini diberikan contoh beberapa macam kecelakaan di laboratorium dan penanganannya. Yang pertama, luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep livertran, mentega, atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Yang kedua, kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian cuci dengan air dan larutan natrium karbonat. Keringkan dan oles dengan salep livertran. Ketiga, kulit terkena basah kuat. Segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep livertran. Yang keempat, kulit kena brom. Segera cuci dengan benzema dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep livertran. Yang kelima, kulit terkena logam natrium. Segera ambil logam natriumnya dengan bantuan pinset. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1%, kemudian olesi dengan livertran. Ketujuh, kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Yang kedelapan, mata terkena asam atau basa. Jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1% dan menggunakan alat pencuci mata. Jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Jika mata terkena basah, cuci dengan air, kemudian larutan asam borat 1%. Yang kesembilan, zat padat, zat cair, dan gas beracun. Jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Jika larutan asam tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka, encer, air jeruk, asam laktat, setelah itu minum susu murni. Senyawa arsen atau raksa tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam segelas air hangat. Jika gas klor atau brom terisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen.